Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga pemimpin-pemimpin atau aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara, ibadah yang kita jalani biasanya adalah ibadah warisan. Apakah itu dari founder organisasi, dari gereja, ataupun dari pendahulu-pendahulu kita di gereja. Tetapi apakah kita pernah memikirkan kalau ibadah kita tersebut adalah ibadah yang berpusat pada Injil? Mengapa harus demikian? Apakah artinya? Bagaimana bentuk-bentuk praktis ibadah yang berpusat pada Injil? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Jimmy Setiawan, yang setahu saya karena namanya Setiawan, dia sangat setia, saudara-saudara, makanya namanya Setiawan. Terutama saya tahu dia sangat setia pada berita Injil, karena kalau saya baca bio-nya di IG, dia katakan beliau itu adalah incurable gospelholic. Ini saingan sama saya, karena nama saya Kian Holik. Dan juga founder dan direktur Wow, Wonder of Worship. Selamat datang Pak Jimmy. Apa kabar nih? Halo, Pak Kian. Thank you for having me again ya. Ini adalah ketiga kali kalau nggak salah ya. Betul, Saya betul, betul. selalu merasa terhormat dan senang bisa ada di podcast Pak Kian yang saya yakin sudah memberkati banyak sekali pastors dimanapun gitu. Thank you Pak Kian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita senang sekali juga ada Pak Jimmy di tengah-tengah kita. Dan tentunya ini dengan wow ini, kita juga jadi wow, kepengen tahu apa aja yang sudah diwawkan oleh wow. Dan kepengen tahu aktivitas wow yang terakhir nih. Boleh tahu, boleh cerita sedikit kira-kira apa aktivitasnya yang terakhir? Silakan. Ya, yang terakhir kalau yang besar ya, itu di Hmm. bulan Agustus kemarin ya, kita Hmm. dalam anugerah Tuhan kita sudah menyelenggarakan Wow Conference setelah kita tiarap selama 4 tahun ya, sepanjang Hmm. pandemi. Nah, Ya, ya. tahun ini Tuhan izinkan kami melakukan kembali ya di Jakarta. Bersyukur karena ada 150 lebih peserta dari 80 lebih gereja lokal di seluruh Indonesia. Dan kebetulan memang juga temanya adalah Gospel Centered Worship begitu yang akan kita Hmm. bahas pada podcast kali ini begitu. Hmm. Ya, Baik, baik. dan boleh sedikit promo Pak Kian. Boleh, boleh, silakan, silakan. Ya, karena kita bicara event begitu ya. Nah, nanti tanggal Ya, 18 November, bulan depan ya, bulan depan kami ya, akan ya. mengadakan satu mini conference satu hari saja dari tanggal 18 November dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kami berpartnership dengan bekerja sama dengan Getty Music Foundation dari Amerika. Oke, yep, Ya, yep. jadi ini konferensi namanya adalah Sing Global Hmm. Conference. Sing Global Hmm. Conference. Hmm. Ya, kami akan hadirkan walaupun secara video ya, John Yep. Piper, Jeremy Begbie dan sebagainya. Tetapi kami juga ada singing session di dalam konferensi ini, semuanya live. Yep. Ada diskusi panel yang akan membahas tentang mengapa gereja harus menyanyikan lagu-lagu hymn begitu. Ya, jadi Wow. melalui kesempatan ini kami mengundang untuk rekan-rekan Yep. dari gereja manapun boleh bergabung ikut ya. Sekali lagi catat Yep. tanggalnya 18 November. Wah, kalau saya ada di Indonesia, saya kepingin ikut itu pasti. Terakhir itu ketika Kami langsung undang ya, tamu kehormatan ini. terakhir itu ketika Sing Conference itu diadakan di Sydney, saya pergi dan saya juga mendapatkan banyak berkat sekali. Wah, Yes. terima kasih banyak nih Pak Jimmy buat waktunya. Ya. Kita akan bicara pada saat ini mengenai ibadah yang berpusat pada Injil. Hmm. Sebelumnya, ketika kita bicara mengenai keberpusatan di dalam Injil, itu tuh apa artinya sebetulnya sih? Kita banyak sekali dengar gospel centered, ya, ibadah yang berpusat pada Injil, ataupun juga khotbah yang berpusat pada Injil, atau pelayanan yang berpusat pada Injil. Sebetulnya apa sih arti keberpusatan Injil menurut Pak Jimmy? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang bagus untuk memulai percakapan kita ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan gospel centeredness atau keberpusatan pada Injil?
Saya Ya. ingin memulai dari Filipi 1 ayat 27 yang mengatakan hanya hendaklah seluruh hidupmu, ya memang gak ada kata seluruh di situ, saya tambahkan, hanya hendaklah hidupmu seluruhnya, segala aspeknya berpadanan, bersesuaian, selaras, harmonis dengan yang namanya Injil Kristus. Nah, jadi berangkat dari ayat itu saya mau mengatakan apalagi ibadah, ya ibadah sebagai salah satu aspek dari kehidupan kita itu juga harus bersesuaian dengan yang namanya Injil Kristus, begitu ya, harus berpusat pada Injil Kristus. Nah, pertanyaannya apa sih keberpusatan pada Injil, gospel centeredness itu ya? Kalau saya melihatnya dari tiga hal ya, dari tiga hal. Yang pertama adalah Injil itu menjadi landasan dari hidup kita, ya. Artinya, ya keberhargaan diri kita itu benar-benar didasari oleh penerimaan Allah di dalam Kristus, ya bukan karena kehebatan kita, ya kelebihan kita, tapi karena memang penerimaan anugerah Allah di dalam Kristus yang telah melayakkan, yang telah mengasihi kita terlebih dahulu secara habis-habisan dan tiada habisnya. Jadi itu sebagai landasan keberhargaan diri dan sebagainya, begitu ya. Lalu yang kedua, Injil sebagai lensa. Nah, tadi yang pertama landasan, yang kedua adalah Injil sebagai lensa. Artinya kita melihat segala hal di hidup kita itu melalui kacamata Injil. Ya, apa yang seharusnya saya lakukan, ya, bagaimana seharusnya sikap saya terhadap isu-isu tertentu. Nah, itu bisa dilihat dari kacamata Injil. Sebagai contoh ya, misalnya di dalam Alkitab itu dalam surat Galatia, Rasul Paulus pernah menegur Rasul Petrus, ya, karena Rasul Petrus telah bersikap rasis terhadap orang-orang non-Yahudi, begitu ya. Nah, Rasul Paulus itu menegur Petrus dengan memakai kacamata Injil, ya, bahwa sikap Petrus sudah tidak lagi sesuai dengan berita Injil, begitu, yang mana Allah itu menerima, merangkul, mengasihi semua orang dari berbagai suku bangsa. Jadi gitu, bagaimana melihat dari lensa Injil, ya. Ya, ya, ya. Dan Yang tadi dikatakan landasan ya, landasan pertama-tama dan bagaimana itu menjadi sebuah fondasi yang kokoh begitu. Dan yang kedua itu adalah bagaimana melihat begitu Betul. ya, bagaimana melihat dengan kacamata Injil. Ya. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang perlu kita terjemahkan begitu pada akhirnya ya di dalam berbagai macam segi. Cuma ada lagi Pak mengenai keberpusatan pada Injil ini menurut Pak Jimmy ada hal yang ingin ditambahkan khususnya ketika kita melihat ya dengan kacamata Injil ya. Jadi boleh dikatakan kita harus melihat segala sesuatu dengan kacamata Injil, betul nggak? Bukan hanya hidup kita begitu, yang adalah hidup diampuni oleh Kristus hanya karena anugerah saja, tetapi juga tindakan yang kita lakukan ya di dalam hidup ini ya. Apakah itu ibadah kita, apakah pelayanan kita, apakah itu mungkin hubungan kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Ada tambahan lagi Pak Jimmy, silakan. Iya, yang saya ingin tambahkan yang ketiga itu Injil sebagai lagu. Nah, jadi landasan lensa lagu ya. Lagu itu Oke. yang saya maksud apa sih? Lagu itu kan bicara keindahan ya. Kita dengar lagu karena apa? Karena kita ingin menikmati keindahan. Maka saya membuat kiasan ini, Injil sebagai lagu, artinya Injil itu bukan hanya sekedar teori. Injil hanya bukan sekedar pernyataan-pernyataan yang kering yang ada di otak kita begitu ya. Tetapi Injil itu sebenarnya adalah satu berita yang bisa meluluhkan, melelehkan hati kita, yang bisa menyentuh jiwa kita yang terdalam, yang bisa captivating our soul itu. Jadi Injil sebagai lagu ya, Injil sebagai power, sebagai kekuatan dari Allah itu. Itu sih kalau dari saya ya bicara tentang keberpusatan pada Injil ya, landasan, Baik. lensa, dan lagu. Wow, dan lagu itu berbicara kepada sesuatu yang jauh lebih dalam tentunya ya, daripada hal-hal yang praktikal dan berbicara mengenai hati tentunya. Jadi Itu yang saya maksud, Injil sebagai lagu artinya menyentuh hati ya, kita, bukan hanya pikiran. Dan tentunya landasan tadi lensa dan lagu itu tiga hal yang mungkin tidak bisa dipisahkan ya Pak, betul? Nggak bisa. Itu Hmm, tiga cara memandang apa sih arti Injil dalam hidup kita. Tapi tiga-tiganya harus kita gunakan ya. Tiga-tiganya harus hmm, kita hayati lah begitu. hmm, hmm. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar tahu Injil hanya di dalam hati saja, tetapi kita juga harus ada landasan yang kuat dan juga bagaimana melihat seluruh kehidupan kita secara praktis dengan lensa Injil. Kurang lebih seperti itu ya.
Betul, Wow, betul. makasih banyak nih Pak Jimmy untuk menjelaskan sekali lagi mengenai apa itu keberpusatan Injil. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam topik yang memang kita akan bahas betul-betul fokusnya, yaitu ibadah yang berpusat pada Injil. Nah, kalau misalnya diterjemahkan Pak pada ibadah yang berpusat pada Injil, Ya. apa itu artinya? Ini saya senang sekali dengan pertanyaan ini ya, dan kami juga Hmm, membahasnya di konferensi di bulan Agustus yang lalu. Saya akan iya, coba menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi hmm, mulai dari definisinya dulu, nanti saya akan coba jelaskan. Jadi apa itu ibadah yang berpusat pada Injil, gospel-centered worship ya. Atau kalau saya secara loosely, secara longgar saya pakai istilah itu adalah ibadah yang Injili. Jadi hmm, Injili di hmm, sini bukan hmm, hanya soal denominasi atau sebuah aliran iya, gereja, tapi Injili yang memang sangat berpusat pada Injil begitu ya. iya, Yaitu iya, adalah, ini definisinya Pak Kian dan rekan-rekan, hmm, hmm, yaitu adalah ibadah yang diinspirasikan dan mengekspresikan Injil. Itu definisinya. Ibadah yang berpusat pada Injil. Sekali lagi saya ulangi, ibadah yang diinspirasikan, inspired by the gospel, dan mengekspresikan, ya, jadi expressing the gospel gitu, menyatakan, hmm, mengungkapkan, mewujudkan, hmm, memanifestasikan hmm, berita Injil itu. Nah, itu kira-kira definisinya, Pak Kian. Nah, kalau saya boleh hmm, jelaskan sedikit, hmm, jadi apa yang dimaksud dengan diinspirasikan, ya? iya, Ya, jadi artinya memang ibadah kita itu dimungkinkan dan bahkan saya bisa katakan ditopang, diselenggarakan, tuan rumah dari ibadah kita itu adalah Allah Tritunggal. Dan tentu saja hmm, ibadah kita bisa terselenggara karena kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal itu. Ya, Bapa yang pertama-tama memanggil kita menjadi para penyembah. hmm, Kemudian Yesus Kristus yang melayakkan kita sebagai penyembah hmm, dan Roh hmm, Kudus yang memampukan kita untuk menyembah Allah hmm, gitu ya. Itu hmm, jadi diinspirasikan itu artinya itu tuh. Benar-benar the hmm, whole worship itu enabled by the Trinity. Semua ibadah kita itu benar-benar dimungkinkan oleh karya anugerah dari Allah Tritunggal. Nah, mengekspresikan Injil. Sekarang mengekspresikan Injil. Nah, mengekspresikan Injil itu ya maksudnya begini. Jadi dari awal sampai akhir ibadah betul-betul ya melalui apa yang kita katakan, melalui lagu yang kita pilih, melalui khotbah tentu saja, melalui gestur, melalui semua, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di dalam ibadah itu benar-benar menyatakan akan siapa Allah yang sejati dan apa yang Allah sudah lakukan khususnya di hmm. dalam menyelesaikan problem dosa manusia dan dunia ciptaan lainnya gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Nanti kita bisa gali Hmm. lagi secara praktis. Wow, saya sedang pikirkan karena kemarin juga di gereja kami di sini juga kita baru membahas mengenai masalah persembahan ya di dalam ibadah ya. Dan saya yakin itu juga menyangkut juga di sana bagaimana persembahan itu juga harus berpusat pada Injil. Yes. Um, dan luar biasa ya kalau kita lihat dalam hal itu bagaimana persembahan yang berpusat pada Injil adalah persembahan yang bukan terpaksa tetapi persembahan karena Benar. tahu bahwa itu adalah anugerah dari Allah dan diberikan kembali kepada Allah. Jadi kelihatannya yang dimaksud dengan ibadah yang berpusat pada Injil ini adalah memang dari Allah bagi kita dan oleh kita kembali lagi kepada Allah. Betul ya, Pak? Exactly. Hmm. Itu namanya the logic of grace ya. The logic of grace, Iya, logika iya, anugerah. Jadi iya, selalu dimulainya dari Tuhan. Ya, iya. jadi Tuhan dulu nih. Kalau Tuhan nggak mulai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan dulu. Hmm. Ya, jadi dari Tuhan ke kita, ya gerakannya itu dari Tuhan ke kita. Entah Tuhan menyatakan diri, Tuhan menyentuh, Tuhan menghibur, Tuhan memanggil, Tuhan apapun itu, ya jadi dari Tuhan ke kita. Baru kita merespons ke Tuhan. Ya, jadi itu gerakan revelation, God reveals Himself, kemudian we respond to God gitu ya. Jadi gerakannya seperti parabola terbalik. Betul, Pak Kian. Hmm. Demikian juga Hmm. Hmm. persembahan. Persembahan itu Hmm. harusnya mulai dari Tuhan dulu, baru Iya. kita merespons dalam bentuk persembahan gitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita bicara tentang kolekte gitu ya misalnya ya, Iya. ya Iya. ya kita mesti sadar dulu bahwa Tuhan dulu kan yang Iya. memberi dirinya bagi kita begitu. Saya jadi Betul. teringat 2 Korintus 8 sampai 9 Hmm. ya ketika Paulus Iya. berbicara tentang persembahan kepada jemaat Korintus Hmm. itu ya. Hmm. Hmm. Paulus tuh memakai Injil untuk Hmm. mendorong jemaat Korintus mempersembahkan gitu ya. Hmm. Yaitu dengan Hmm. mengatakan bahwa bukankah Allah lebih dahulu yang kaya itu menjadi miskin demi kita gitu ya supaya kita yang Hmm. miskin menjadi kaya. Jadi lihat Yep. gerakannya selalu dimulai dari Allah dulu. Hmm. Allah Hmm. does something dulu, baru Hmm. itulah yang menjadi daya dorong dan motivasi kita untuk
persembahan sebagai respons kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu baik kepada kita. Kira-kira begitu. Dan termasuk juga dalam semua elemen yang ada di dalam Yes. ibadah tentunya ya. Ya, Apakah itu puji-pujian, betul. apakah itu juga pengakuan kredo, misalnya sebuah pengakuan iman rasuli, atau mungkin Betul. pengakuan Nisia atau lainnya. Saya yakin itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan merupakan respon kita yang kita berikan kembali kepada Allah. Wow, jadi sebetulnya ketika kita bicara mengenai ibadah yang berpusat pada Injil, ini adalah sesuatu yang jauh lebih luas ya dibandingkan dengan ini hanya bicara mengenai Yesus yang disalib begitu Ya, kan. Itu kan ya, seringkali kalau ya, Injil itu ya, disalahartikan hanya Yesus yang disalib, tetapi ini betul. ternyata jauh lebih luas ya daripada itu ya. Betul, betul, betul. Jadi Injil itu sebenarnya saya mengibaratkan Injil itu seperti berlian ya, seperti a diamond Iya, itu berlian. Berlian iya. itu kenapa bisa indah? Karena Hmm, dia memiliki banyak sisi, ya hmm, multifaceted itu. Nah, sisi-sisi itulah yang membuat dia bisa menarik cahaya dan akhirnya memancarkan lagi ke segala penjuru dengan begitu indahnya. Injil juga demikian, multifaceted. Ya, nah di konferensi saya yang bulan lalu saya juga memberikan beberapa faset dari Injil yang harus kita ekspresikan dalam ibadah. Misalnya apa? Bicara tentang the glory of God. Itu bagian dari Injil. Nah, apakah ibadah kita sungguh-sungguh menampilkan the glory of God melalui pujian, melalui gestur tubuh dari pemimpin ibadah dan sebagainya. Misalnya apa lagi? Misalnya tentang kosmik, aspek hmm, kosmik. Bahwa Injil itu sebetulnya kan bukan hanya menebus manusia berdosa, tapi sebenarnya juga memulihkan seluruh dunia ciptaan. Seperti Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22 itu kan seluruh dunia ciptaan bumi ini, langit dan bumi yang hmm, baru. Jadi apakah hmm, ibadah kita juga menyentuh aspek kosmik? Ya, jangan cuma hmm, urusan soul aja, cuma urusan hmm, jiwa manusia, cuma urusan kita manusia. Ya, akhirnya kita hmm. jadi nggak memikirkan lingkungan hidup dan social justice Apalagi misalnya. Apalagi lagu-lagu yang modern yang sering kali saya dengar itu kebanyakan adalah hanya aku dan Ya, ya, bagaimana perasaanku begitu betul, ya kepada Tuhan. betul. Nah, Sedangkan itu Allah sendiri yang yes, berbicara kepada kita melalui Alkitab, dan saya yakin juga harus diterjemahkan di dalam lagu-lagu itu gak diungkapkan di situ ya. betul, Sayang sekali memang. betul. Ya, 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 ya. Dan ini adalah sesuatu yang penting yang tentunya Pak Jimmy yakin sekali, karena saya yakin sampai dibuat sebuah konferensi khusus begitu ya mengenai ibadah yang berpusat pada Injil. Pasti ini adalah sesuatu yang penting. Kalau bisa diberikan sebuah summary, kenapa penting Pak sebetulnya ini? Kenapa sih kita Ya, harus susah-susah mikirin hal ini, buang uang begitu banyak untuk datang ke conference dan memikirkan mengenai ibadah yang yes. berpusat pada Injil? Kenapa sih Pak? Ya, thank you untuk pertanyaannya, Pak Kian. Ada dua Hmm, hal yang saya mau katakan. Yang pertama, kenapa ibadah itu harus berpusat pada Injil? Ya, karena ya, memang ibadah itu adalah sebuah spiritual encounter, ya, sebuah perjumpaan rohani dengan Tuhan, ya. Dan itu sebabnya ibadah harus diatur oleh kaidah-kaidah rohani, dan dalam hal ini adalah Injil, ya. Nggak bisa hanya dengan pemikiran, ide, kreativitas manusia. Ya, ya, kemudian kedua yang saya ingin sampaikan, ini kedua alasan yang terpenting. Begini, ibadah itu harus bersifat transformatif, Pak Kian. Ibadah itu harus bisa mengubah kita, para penyembah. Ya, mengubah apa? Mengubah karakter, mengubah ya sifat perangai, menumbuhkan iman, meneguhkan pengharapan, ya kan? Membangkitkan kasih di dalam diri kita kepada sesama dan dunia cipta lain. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bisa mengubah? Tentu Tuhan. hmm, Bagaimana hmm, Tuhan mengubah kita? Nah, menurut hmm, saya adalah melalui Injil. Melalui hmm, Injil. Jadi ketika hmm, ibadah kita itu penuh dengan pesan Injil, ya, dengan ya, clear, dengan indah, maka ibadah hmm, kita akan sangat transformatif. Ibadah kita hmm, punya kuasa untuk menyentuh, untuk mengubah, untuk mengarah hmm, ulangkan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, hmm, jadi hmm, Injil yang bisa mengubah, bukan hmm, suara bagus dari worship leader, ya, bukan band yang keren, bukan ya, atmosfer ibadah yang nyaman, bukan. Itu hanya sarana pendukung, tetapi hmm, esensinya itu adalah Injil yang dapat mengubah jemaat. Dan tentu kita semua para pastor, saya yakin kalau ditanya, punya kerinduan nggak ibadah di gerejamu menjadi ibadah yang transformatif? Wah, saya yakin 100% pasti jawabnya iya dong. Pasti kita mau ibadah kita ibadah yang transformatif, yang mengubah orang-orang di dalamnya menjadi serupa dengan Kristus. Maka hmm, kita mau tidak mau hmm, harus berpusat pada Injil, harus hmm, mengekspresikan Injil, harus diinspirasikan oleh Injil. hmm.
Karena Kristuslah sebetulnya atau Injil itu adalah pusat daripada apa yang Kristus lakukan tentunya ketika dia datang ke dalam dunia ini. Summary, Kalau misalnya ringkasan gitu. betul, sebuah ringkasan ya. Wow. Wah, terima kasih banyak nih. Ini berarti sangat esensial sekali untuk kita Very. memiliki ibadah yang berpusat pada Injil. Nah, Dan saya sekarang mau memang tambahkan Pak. satu, Pak Kian, Oh iya, sorry. silakan, silakan. Boleh ya? Ini Boleh. juga saya sampaikan di sesi plenary. Di bagian akhir saya sampaikan begini. Silahkan bagi rekan-rekan yang gereja Pentekostal tetap Pentekostal. Iya, Yang Baptis tetap Baptis. Yang iya. Anglican tetap Anglican. Jangan berubah. Tetapi jadikan ibadah Pentekostalmu menjadi ibadah Pentekostal yang berpusat pada Injil. Ibadah yang Baptis menjadi Baptis yang berpusat pada Injil. Jadi berpusat pada Injil ini tidak bicara tentang sebuah denominasi. Berpusat pada Injil ini bicara tentang spirit, bicara tentang paradigma yang sebetulnya sangat luas dan bisa diterapkan di pelbagai denominasi gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Begitu. Dan alat musik itu adalah sesuatu yang irrelevant dengan konsep itu ya. Karena Ya. pada akhirnya alat musiknya apapun juga kalau misalnya memang ibadahnya berpusat pada Injil ya memang akan berpusat pada Injil. Betul, 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 betul. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya, baik, baik. Wow, dari sini kita bisa belajar banyak sekali, saudara. Pak Jimmy, sekarang saya mau tanya nih. Memang sekarang kita belum bicara bentuknya ya secara praktis, bagaimana begitu loh ibadah yang berpusat pada Injil. Dan saya yakin ini ada dua sisi. Pak Jimmy bisa menawarkan sesuatu yang baru, ataupun juga bisa mengkoreksi apa yang sudah berjalan. Ya. Bagaimana yang belum dimulai bisa dimulai mungkin Ya. sebagai sebuah ekspresi ibadah yang berpusat pada Injil, ataupun yang sudah berjalan mungkin bisa diperbaiki. Silakan Pak Jimmy, ada saran-saran? Ya, jadi kalau saya boleh rangkum, pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya kita mulai membangun ibadah yang berpusat pada Injil. Jadi Ya, pertanyaan yang sangat ya, praktis ya. ya. Ya, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kita harus mulai dari para pemimpin gereja dan juga segenap orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah di gereja kita, ya, entah itu WL, liturgis, pemusik, perancang ibadah, penari, singer, choir, operator sosial multimedia lighting dan sebagainya. Pokoknya semua, ya. Kita harus mulai dari mereka. Nah, kita harus memiliki yang saya sebut dengan gospel mindedness. Itu penting, ya. Jadi di kepala kita itu harus ada sebuah kesadaran penuh bahwa Injil itu penting, dan yang kedua, apa itu Injil, ya. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, logic of grace itu ya. Jadi selalu dimulai dari Tuhan, apapun yang kita lakukan hanya merespons kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Nah, ini harus ada di kepala kita, dan ini akan memfilter apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita katakan. Saya ambil contoh praktis. Misalnya seorang pemimpin ibadah, kalau dia punya gospel mindedness, maka ketika dia memimpin ibadah, ucapan-ucapannya juga akan terfilter dengan baik. Ya, misalnya nih, saya pernah dengar ada pemimpin ibadah yang berkata begini di awal ibadah. Mari saudara-saudara kita bernyanyi dengan penuh semangat supaya Tuhan berkenan atas kita, supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, menurut saya ini pemimpin ibadah yang tidak punya gospel mindedness. Karena dia terbalik urutannya. Dia merasa harus kita dulu yang mulai, baru Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Beda, salah. Harusnya kalau pemimpin ibadah yang punya gospel mindedness, dia akan berkatanya begini, saudara-saudara, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah mengundang kita terlebih dahulu untuk beribadah. Tuhan melayakkan kita, Tuhan yang merindukan kita lebih dahulu daripada kita merindukan dia. Itu sebabnya mari kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan pujian kita. Nah, itu baru gospel mindedness. Selalu dimulai dari Tuhan dulu, bukan kita yang harus lakukan dulu sesuatu buat Tuhan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus evaluasi liturgi kita. Ya, mungkin ada beberapa gereja tidak pakai kata liturgi, tapi sebenarnya semua pakai liturgi ya, karena liturgi itu basically adalah order of worship, ya, urutan apa yang kita lakukan dalam ibadah dari awal sampai akhir. Nah, saya suka sekali dengan perkataan dari Brian Chappell, ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya tata ibadah kita, ya, liturgi nama lainnya tata ibadah kita sebetulnya tells a story. Tata ibadah kita itu sebenarnya mengisahkan sesuatu. Nah, itu dia. Nah, itu sebabnya mari saya undang gereja-gereja yang para pastors mendengar ini, coba evaluasi ya, tata ibadah kita ini apakah sudah menceritakan tentang the story of the gospel itu ya. Saya ambil yang konkretnya deh gini. Misalnya gini ya. Sebenarnya kalau story gospel story itu kan
gampangnya gini, selalu mesti ada 3 hal. Satu, ada menunjukkan siapa Allah, Allah yang mulia itu, Allah yang besar itu. Kedua, menunjukkan siapa manusia, yaitu kita adalah orang yang berdosa, kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga, unsur ketiga itu adalah God's grace, ya, bagaimana Tuhan menebus, menyelamatkan orang berdosa. Ya, jadi ini 3 ini. Jadi kalau 3 ini ada di dalam tata ibadah kita, ya, maka itu sudah cukup baik, itu sangat baik. Ya, bukan cukup, sorry, itu sangat baik. Ya, artinya tata ibadah kita sudah tells the gospel story. Nah, kebanyakan tata ibadah kita itu hanya Allah yang mulia, Allah yang besar, dan Allah yang penuh kasih. Tapi lupa untuk menekankan bahwa kita ini orang berdosa. Bahwa kita ini sebetulnya bobrok, bahwa kita ini sebetulnya nggak layak menerima anugerah Tuhan. Nah, ini yang seringkali lupa nih. Nah, ini kalau tadi Pak Kian bilang, apa yang saya bisa koreksi, izinkan saya mengkoreksi, khususnya ibadah-ibadah modern. Yang sering kali melupakan, melalaikan, mengabaikan fakta bahwa kita ini manusia yang masih broken. Kita ini manusia yang masih berdosa. Coba aja lihat deh lagu-lagu di cara ibadah modern. Ya, seringkali nggak ada ruang lagi untuk menolong jemaat mengingat dirinya sebagai broken people, sebagai sinful people gitu. Tapi apa? Lebih ke arah, Tuhan mulia, Tuhan penuh kasih gitu ya. Jadi akhirnya ya ibadahnya itu ya itulah Mungkin secara praktisnya juga pertanyaannya, jadi apakah misalnya ada pengakuan dosa di dalam ibadahnya? yes, Tentunya ya. Itu yes, adalah salah satu faktor yes, ekspresinya kan, bagaimana yes, brokenness kita dan keperluan betul, kita untuk betul, mendapatkan pengampunan dari Yesus. betul. Betul-betul. Hmm. Sebetulnya itu poin ketiga yang saya ingin sampaikan, tapi Pak Kian saya Oh, oke, senang. sorry. Enggak. Saya justru senang karena Pak Kian berarti kita satu frekuensi. Pak Kian langsung menjemput bolanya gitu ya. Betul. Jadi kalau bicara tentang hal praktis yang saya bisa berikan, yaitu yang ketiga itu adalah doa pengakuan dosa yang sudah sudah banyak gereja tidak pakai di dalam ibadah. Padahal doa pengakuan dosa itu, saya selalu mengatakan doa pengakuan dosa itu bukan satu ya, tapi doa pengakuan dosa itu selalu ada dibarengi dengan berita anugerah. Ya, jadi setelah jemaat mengaku dosa, tentu setelah itu ada berita anugerah, berita pengampunan dari Tuhan gitu ya. Jadi ini 2 ini nggak boleh dipisah ya. Sebenarnya ini adalah elemen ibadah yang menurut saya paling mengekspresikan Injil. Bagaimana tidak? Coba lihat, dimulai dari kita diingatkan, hey, lu tuh orang berdosa lu, ya kan? Tetapi langsung disambung dengan, hey, lu tuh orang yang disayang sama Tuhan. Ya kan? Kamu ini orang yang disayang Tuhan, kamu ini diampuni Tuhan. Bukankah ini Injil? Bukankah ini intisari Injil? You are broken, you are sinful, but God loved you. God redeemed you. Gitu. God accepted you perfectly. Nah, jadi ini bagi saya ini elemen yang harusnya ada ya di dalam ibadah kita. Sekali lagi, jangan berhenti jadi karismatik, jangan berhenti Pentakosta, tetap nggak masalah. Ketika kita memasukkan doa pengakuan dosa di dalamnya, bukan berarti saudara jadi berhenti karismatik, kan enggak. Tetap saudara karismatik, nggak masalah. Tapi karismatik yang lebih berpusat pada Injil, begitu. Baik. Wow. Jadi sekali lagi mengingatkan siapa Allah, mengingatkan siapa kita, dan mengingatkan juga bagaimana kita memerlukan Tuhan Yesus, ya, lebih daripada segala-galanya gitu ya, katanya ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu ingatkan, dan ini harus diekspresikan di dalam semua elemen ibadah ya, tentunya Pak Jimmy, betul? Walaupun begitu? tidak equal, ya artinya nggak setiap elemen ibadah itu pasti akan 3 hal ini ada di dalamnya, enggak. Betul. Tetapi kita mesti lihatnya secara makro di dalam seluruh ibadah kita dari awal sampai akhir, apakah 3 tema ini ada di dalamnya. Apakah ada lagu yang mengungkapkan tentang siapa Allah yang besar itu, Allah yang pencipta, yang melampaui kita. Kemudian apakah ada elemen ibadah yang menyatakan the brokenness of us, ya, kerapuhan kita, keberdosaan kita. Kemudian apakah ada elemen ibadah yang menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tetap menebus kita, menyelamatkan kita, membereskan problem dosa kita. Jadi tentu tiap elemen tidak equal, ya. Mungkin ada satu elemen hanya bisa mengusung satu tema. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi pastikan 3 tema itu ada di dalam satu ibadah kita. Karena ibadah kita itu merupakan sebuah story seperti yang tadi dikatakan oleh Bryan Chapell ya. Dan penting sekali untuk kita mengulang dan mengulang lagi story itu
karena itulah memang yang menjadi pusatnya. Dan saudara-saudara, sebagai pemimpin-pemimpin Kristen juga jangan lelah untuk mengulang-ulang itu terus, Betul. karena jemaat kita perlu mendengarkan hal itu. Wow, luar biasa. Pak Jimmy, kalau misalnya ada satu statement ya yang bisa memberikan summary gitu dari pembicaraan kita ini pada saat ini, apa tuh Pak? Sebelum kita tutup dalam doa, silakan Pak Jimmy. Iya, bagi saya begini, satu statement ya. Mari jadi gereja yang lebih mengutamakan bagaimana pesan Injil dinyatakan dalam ibadah ketimbang kita mempercantik dan memperindah kemasan ibadah. Saya tidak mengatakan kemasan ibadah itu bukan hal yang penting ya. Tentu saja kita harus membuat kemasan ibadah yang baik, yang understandable, yang cukup bisa accessible, yang cukup menarik dan menggairahkan orang untuk ibadah Tuhan. Tapi poin saya, jangan kita hanya fokus di kemasan ibadah, sebagaimana banyak orang Kristen modern saat ini. Tapi mari kita kembali, what the first thing first dari ibadah? Apa yang hal utama dari ibadah? Yaitu bagaimana pesan Injil dinyatakan. Pesan Injil menginspirasi dan diekspresikan oleh ibadah kita. Itu. Baik, baik. Wow, ini suatu peringatan bagi kita juga semuanya. Jangan berpusat pada kosmetik begitu ya, tetapi berpusat pada esensi daripada ibadah ini, isinya daripada ibadah ini. Wow, Pak Jimmy, terima kasih banyak nih buat waktunya. Kita belajar banyak, saya belajar banyak juga, dan senang sekali setiap kali ketemu dengan Pak Jimmy ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajari. Terima kasih banyak. Pak Jimmy boleh tutup dalam doa, dan tolong doakan untuk para pastor, para pemimpin-pemimpin Kristen, biar boleh memikirkan apakah ibadah mereka sudah menjadi ibadah yang berpusat pada Injil, dan juga mungkin bisa melakukan langkah-langkah perubahan begitu ya, untuk membuat ibadahnya menjadi berpusat pada Injil. Silakan Pak Jimmy, makasih. Ya, terima kasih Pak Kian, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang mengikuti podcast ini. Ya, sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali lagi karena kami berkesempatan untuk bercakap-cakap ya Tuhan tentang ibadah yang berpusat pada Injil. Tuhan, percakapan kami sudah selesai, tetapi kami sungguh berdoa kiranya video atau podcast yang akan ditayangkan setelah ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh Tuhan terus pakai untuk membukakan wawasan, untuk menggugah hati, untuk mendorong semangat, untuk menciptakan motivasi di dalam diri setiap pemimpin gereja yang menyimak podcast ini ya Tuhan. Khususnya untuk mereka mulai menyadari betapa pentingnya ibadah yang berpusat pada Injil. Dan juga untuk mulai mereka memikirkan bagaimana membangun ibadah di gereja lokal mereka masing-masing untuk semakin selaras dengan berita atau pesan dari Injil itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami berdoa untuk para pastors, para gembala, para pemimpin gereja dimanapun, Tuhan yang akan sungguh-sungguh terus memberkati mereka. Dan Tuhan juga hamba-Mu berdoa khususnya untuk Pak Kian di dalam pelayanannya baik di gereja maupun juga di dalam seri podcast ini. Tuhan pakailah hamba-Mu ya Tuhan terus-menerus menjadi saluran berkat bagi sebanyak-banyaknya orang dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.